Bayangkan, Persib Bandung yang sedang nyaman di puncak klasemen Liga 1 tiba-tiba dikaitkan dengan bek asal Argentina, usianya masih 24 tahun, pernah bermain di Eropa, nilai pasarnya tembus 43 miliar. Dan pernah direkrut Ajax Amsterdam dengan harga fantastis. Pertanyaannya satu, apakah ini realistis atau sekedar rumor liar di bursa transfer? Hari ini saya akan mengajak teman-teman mengenal lebih dekat sosok Gaston Avila, bek Argentina yang namanya disebut-sebut siap merapat ke Persib Bandung untuk menggantikan Federico Barba. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komen dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar Persib, Liga 1, dan sepak bola nasional. Dan buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dukungan teman-teman itu adalah bahan bakar utama channel ini agar terus hidup. Teman-teman, bursa transfer Liga 1 musim ini benar-benar panas. Bukan cuma soal pemain lokal saja atau Asia, tapi mulai merambah kemana-mana dengan latar belakang Eropa dan Amerika Selatan. Dan salah satu nama yang tiba-tiba muncul ke permukaan adalah Gaston Avila. Buat sebagian boboto, nama ini mungkin terdengar asing, tapi kalau kita tarik mundur rekam jejaknya, ini bukan pemain sembarangan. Gaston Avila adalah bek asal Argentina, lahir tahun 2001, dan saat ini secara status masih terikat kontrak dengan Ajax Amsterdam, salah satu klub raksasa Belanda dan Eropa. Ya teman-teman, Ajax, klub yang identik dengan akademi elitnya, dengan standar tinggi dan tidak sembarang merekrut pemain. Avila direkrut Ajax dari Royal Antwerp dengan nilai transfer 14,5 juta euro atau sekitar 285 miliar. Itu bukan angka kecil, bahkan untuk ukuran klub Eropa. Artinya apa? Artinya Ajax pernah melihat potensi besar pada diri Avila. Namun seperti banyak kisah dalam sepak bola, realita di lapangan tak selalu indah di atas kertas. Menurut laporan media Belanda, Voetbal Primer, Ajax sudah mengambil keputusan penting. Direktur sepak bola Ajax, Maurits Beker, secara terbuka menyatakan bahwa Gaston Avila tidak masuk dalam rencana jangka pendek klub. Pernyataannya tegas teman-teman. Tidak berbelit-belit, tidak ada prospek baginya untuk mendapatkan waktu bermain bersama kami. Jadi, opsi pinjaman baru adalah solusi terbaik untuk semua pihak. Kalau pernyataan seperti ini sudah keluar dari petinggi klub, itu artinya pintu memang sudah setengah tertutup. Dan ini bukan pertama kalinya Avila tersingkir dari rencana utama Ajax. Sejak bergabung dengan Ajax, perjalanan karirnya jauh dari kata mulus. Cedera serius sempat menghantam, adaptasi dengan sepak bola Eropa berjalan lambat, dan performanya belum konsisten. Total, Avila hanya mencatatkan 8 penampilan bersama tim utama Ajax. Bahkan ketika dipinjamkan ke klub Brazil di Fortaleza, ia juga belum benar-benar meledak. Artinya, Ajax memilih langkah paling aman, meminjamkan kembali ke klub masa kecilnya, Rosario Central, hingga akhir tahun 2026. Sekarang pertanyaannya teman-teman, kalau karirnya terhambat, kenapa namanya masih dianggap menarik? Jawabannya ada di profil dan karakter bermainnya. Gaston Avila adalah bek kiri, tapi juga bisa bermain sebagai bek tengah. Dan tipe bek seperti ini sangat langka dan mahal. Karakteristiknya agresif, kuat dalam duel 1 lawan 1, berani duel udara, nyaman menguasai bola, terbiasa bermain dengan tekanan tinggi. Pengalamannya juga tidak main-main. Ia pernah merasakan atmosfer Liga Belgia, Eredivisie Belanda, Liga Brazil, dan tentunya Liga Argentina.
Artinya secara mental dan pengalaman, Avila bukan pemain yang mudah panik. Inilah yang membuat meski karirnya tersendat, nilai pasarnya masih berada di kisaran 43 miliar. Dan untuk klub seperti Persib, mendatangkan pemain dengan jam terbang internasional bisa jadi nilai tambah besar, terutama untuk laga-laga krusial dan kompetisi panjang. Teman-teman, era sepak bola modern itu satu hal yang tidak bisa dihindari, media sosial. Begitu kabar ini mencuat, kolom komentar Instagram pribadi Avila langsung dibanjiri pesan. Bahkan yang menarik, bukan cuma Boboto yang meramaikan, supporter Persija Jakarta pun ikut nimbrung. Ini menunjukkan satu hal, nama Gaston Avila punya daya tarik. Situasi makin panas ketika Avila mengunggah pesan perpisahan emosional dengan Fortaleza pada tanggal 9 Desember 2025. Unggahan itu seperti bensin yang disiram ke api, spekulasi langsung menjadi liar. Apakah ini tanda pindah ke Asia atau sekedar penutup masa peminjaman? Sekarang kita bicara jujur teman-teman. Di satu sisi, Gaston Avila menawarkan nama besar, usia masih sangat muda, pengalaman internasional, potensi jangka panjang. Tapi di sisi lain, risikonya juga nyata. Riwayat cedera, status kontrak yang kompleks, baru diproyeksikan kembali ke Argentina, adaptasi dengan Liga 1 yang tidak instan. Sementara Persib juga punya opsi lain yang lebih rasional dan pragmatis seperti Alberto Rodriguez, dan ini penting untuk digarisbawahi. Persib Bandung bukan sedang membangun tim, tapi sedang mengejar gelar juara. Dengan posisi di puncak klasemen, 38 poin dari 17 laga, setiap keputusan transfer harus presisi. Ini bukan soal mengganti Federico Barba semata, tapi soal menjaga stabilitas dan ambisi juara. Hingga saat ini, manajemen Persib Bandung belum mengeluarkan pernyataan resmi, dan ini wajar. Karena transfer bukan cuma soal nama, tapi juga soal struktur gaji, skema kontrak, kesiapan fisik, kecocokan dengan sistem pelatih. Apalagi Persib sekarang berada di fase krusial musim ini. Teman-teman, kisah Gaston Avila adalah potret nyata bahwa sepak bola bukan cuma soal bakat, tapi juga soal momentum, kesehatan, dan keputusan yang tepat. Apakah ia akan benar-benar merapat ke Persib Bandung atau hanya sekedar menjadi rumor bursa transfer yang lewat begitu saja? Yang jelas, jika Persib benar-benar bergerak, keputusan ini pasti bukan keputusan sembarangan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Dukungan teman-teman sangat berarti. Tetap dukung Persib Bandung, tetap kritis tapi rasional, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.